mohon dijelaskan lebih lanjut tadi bahwa ketika kita sudah mengajak satu kaum gitu untuk berislam tetapi mereka menolak, kemudian itu boleh kita perangi gitu. Mohon dijelaskan lagi. Ketika negara Islam mau melakukan ekspansi ke tempat yang lain, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, maka saat mereka berada di posisi musuh, itu tidak langsung diserang, tapi ditawarkan dulu masuk Islam atau bayar jizyah. Kalau enggak, pilihannya perang. Sehingga jihad itu pilihan yang terakhir pasca ditawarkan dua hal pilihan damai. Damai pertama adalah mereka masuk Islam. Dan ini pernah terjadi ketika di Yaman. Ada sahabat yang dikirim Nabi SAW ke Yaman. Lalu setelah sampai Yaman, mereka didakwai dan mereka mau masuk Islam tanpa kontak senjata. Informasi itu pun disampaikan ke Madinah. Ketika Nabi SAW mendengar itu, beliau sujud syukur. Dan itulah yang menjadi salah satu riwayat tentang disyariatkannya sujud syukur. Fasajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam syukran lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Sehingga bisa saja ketika sudah ditawarkan kemudian yang bersangkutan mau ikut lalu tidak perlu perang kemudian langsung masuk Islam, itu pilihan yang terbaik. Yang kedua, dia tidak mau masuk Islam tapi bersedia bayar jizyah. Seperti sikap para sahabat ketika menyerang daerah Syam. Syam dulu agamanya apa, Pak? Nasrani. Syam yang dipimpin oleh Heraklius itu dulu beragama Nasrani. Dia masuk kepemimpinan atau wilayah kerajaan Romawi, Bizantium, dipimpin oleh Heraklius. Beberapa tepi Romawi, kerajaan Romawi di daerah Syam itu masuk wilayah kaum muslimin, dan mereka tidak masuk Islam, tetap sebagai Nasrani, namun wajib bayar upeti, bayar jizyah. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak beragama dengan agama yang benar, minal ladzina utul kitab, di kalangan orang-orang ahli kitab, hatta yu'tul jizyata an yadin wahum saghirun, sampai mereka menyerahkan jizyah mereka sendiri, wahum saghirun, dalam kondisi mereka terhina. Sehingga teknis menyerahkan jizyah itu nggak boleh diwakilkan. Transfer boleh nggak? Nggak boleh, harus datang. Hatta yu'tul jizyata an yadin, dia memberikan jizyah an yadin, dari tangannya, sehingga dia harus datang, tidak bisa diwakilkan. Itu pun wahum saghirun, dalam kondisi saghirun, terhina. Jadi mereka itu dibuat seperti itu tujuannya biar mau masuk Islam. Misalnya pekan ini wajib datang bayar jizyah, dia datang. Nah, ketika sampai di bagian administrasi jizyah, mungkin disuruh tunggu dulu, dijemur dulu, disuruh antri, baris, antri, dirapikan, mungkin dibentak-bentak sama petugas. Ini mau bayar tapi dibuat susah. Nah, itu metode jizyah. Jizyah itu kayak gitu ya. Jadi dia datang untuk nyetor, itu pun dibuat dengan cara nggak sopan, dibuat sulit, dibuat repot. Nah, kalau ini nggak mau, baru perang. Jadi bukan berarti dimaknai kita dakwah ke sebuah kampung nggak mau nerima terus diperangi, tidak ya. Karena tidak semuanya punya wewenang seperti itu. Dan ini kita kembalikan sesuai dengan wewenangnya.